Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya? Senang sekali saya Andari Krishna bisa PDKT lagi bareng sama Baraya Sehat di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah banyak yang sudah kita bahas bersama dengan Dinas Kesehatan, karena balik lagi ya, kalau kita ngomongin soal kesehatan banyak sekali yang memang harus kita edukasikan kepada masyarakat. Salah satunya terkait pelayanan puskesmas. Hari ini kalau kita ngomongin soal puskesmas ini sangat berdampingan sekali dengan masyarakat, dan saya tentunya kalau PDKT itu nggak bakalan sendiri Baraya Sehat. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Epi Edward Lutfi. Beliau adalah Kabid Pengawasan Fasiakes dan juga Tata Usaha. Terima kasih Bapak, selamat datang di PDKT. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah diundang ke PDKT. Aduh, kita bisa PDKT hari ini ya Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sedang disibukkan apa kegiatannya sekarang? Hari ini kita sibuknya dalam rangka pengawasan tempat usaha. Dan salah satunya adalah pembinaan pada pengusaha-pengusaha UMKM yang memproduksi pangan industri rumah tangga. Wah, itu lagi kita bina. Jadi Bapak itu perhatian sekali ya dengan UMKM ya? UMKM pokoknya yang bersifat kebutuhan mendasar masyarakat. Oh, betul. Mulai dari pelayanan kesehatan di tingkat primer, yaitu puskesmas, praktek dokter, klinik, rumah sakit, dan juga tempat-tempat usaha seperti sarana usaha obat, farmasi, dan juga sarana usaha makanan. Wah, sehat-sehat loh Pak, sibuk banget ya kayaknya Bapak. Amin. Tapi kita sekarang ngobrolin puskesmas nih Pak, kan kalau kita puskesmas itu memang paling dekat sekali ya yang berdampingan dengan masyarakat. Masyarakat itu apa-apa dianjurkan silakan ke puskesmas terdekat, ke puskesmas terdekat. Dan beberapa teman saya memang bekerja di puskesmas juga, kemarin-kemarin sempat disibukkan Pak. Mau akreditasi. Loh, ke sini-sininya akhir-akhir ini kok saya mendengar banyak sekali istilah akreditasi, salah satunya puskesmas. Memangnya akreditasi puskesmas itu apa Pak? Akreditasi puskesmas itu adalah pengakuan dari lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan bahwa sarana pelayanan puskesmas itu harus sudah sesuai standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kesehatan FKTP. Jadi memang sekarang merata semua puskesmas diakreditasi Pak? Semua puskesmas harus sudah terakreditasi sebelum tanggal 31 Mei 2024. Dan itu juga berlaku bagi FKTP fasilitas kesehatan tingkat primer, tingkat pertama, dalam hal ini klinik juga yang ini. Tujuannya apa Pak akreditasi? Tujuannya itu memastikan bahwa pelayanan di puskesmas dan di FKTP itu sesuai dengan standar. Di mana gunanya adalah bahwa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan juga aman nyaman bagi petugas kesehatan. Jadi memang harus memenuhi standarisasi berarti ya Pak ya, untuk segala macamnya berarti ya. Jadi memang Baraya Sehat, kalau mungkin dulu tuh kadang orang-orang masih kira, aduh takut ke puskesmas, aduh nggak mau. Sekarang jangan khawatir Pak. Kenapa? Karena standarisasinya sudah disesuaikan dengan adanya akreditasi itu. Kalau biasanya akreditasi itu yang dinilai apa sih Pak? Pokoknya ada 5 unsur ya. Apa aja tuh Pak? Itu dari mulai administrasi manajemen, peningkatan mutu, terus manajemen risiko, keselamatan pasien, dan upaya penyelenggaraan kesehatan berbasis masyarakat. Berarti semua aspek ya Pak ya? Karena puskesmas itu bukan hanya melayani pasien, tetapi bukan pasien yang orang sakit, tetapi melayani juga masyarakat di tingkat pencegahan dan promotif. Iya betul. Dari puskesmas itu pada dasarnya 4 pelayanan, yaitu pelayanan promotif, meningkatkan derajat kesehatan, pencegahan terjadinya penyakit, pemulihan, dan juga rehabilitasi. Jadi memang semua itu diperhatikan sekali ya Pak ya, memenuhi kebutuhan kesehatan kebutuhan masyarakat. Dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat. Biasanya nih Pak, kan akreditasi itu kalau saya lihat nih memang seperti yang tadi Bapak sebutkan, kan banyak sektor yang memang diperhatikan kan. Ada 5 poin ya Pak ya tadi kan, administrasi juga, pelayanan pasti gitu kan, dan lain sebagainya. Dan biasanya apakah akreditasi itu cukup 1 kali sudah terakreditasi? Ini misalnya puskesmas ini sudah terakreditasi bagus misalnya, cukup sekali, atau ada masa masa berlakunya?
intinya peningkatan mutu itu kan siklus hidup, CQI kami sebut itu continuous quality improvement, dan itu terakreditasi kalau peraturan yang sekarang itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali itu diharapkan satu fasilitas kesehatan dapat dinilai kembali dengan harapan lebih meningkat dari sebelumnya. Oke. Kalau biasanya akreditasi itu kayak sekolah bukan sih Pak? Dari SD naik ke SMP, naik ke SMA. Akreditasi juga karena ada beberapa yang misalnya ini terakreditasi A, ini terakreditasi B, C dan lain sebagainya misalnya gitu. Ada tingkatannya? Hasilnya maksudnya. Oh, betul. Kalau hasilnya memang ada tingkatannya. Dari mulai yang bagus, paling excellent seperti Puskesmas ini Ternawati, nilainya paripurna. Wah, paripurna. Ada yang di bawah itunya nilainya utama, dan ada di bawah itunya madya, dan terakhir ada di dasar. Kalau misalnya tidak lulus akreditasi ada Pak? Ada. Dan itu harus bagaimana? Dan itu pertama harus dipenuhi dulu dan tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa melayani pasien. Dan paling penting adalah tidak bisa bekerja sama dengan lembaga pembiayaan kesehatan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Jadi memang, tapi bukan berarti tidak menutup kalau misalnya Puskesmas itu belum lolos akreditasi tidak bisa berlaku lagi. Karena tidak gini, ya Bu, Pak? Intinya gini, ketika kita memberikan izin suatu fasilitas kesehatan, dipastikan prasyarat dasarnya dipenuhi. Oh iya betul. Dan itu pasti jatuhnya ke dasar. Oh iya betul-betul. Jadi sebelum mau mendirikan juga ya Pak harus penuhi dulu syaratnya. Nanti barulah akan bisa mengikuti akreditasi. Itu ada syarat gak sih kalau untuk bisa mengikuti akreditasi itu Pak? Ada beberapa syarat. Pertama, pemenuhan di prasyarat utamanya dari mulai sumber daya manusia, sarana prasarana, bangunan gedung, dan semua yang terkait dengan proses bisnis yang disebut di Puskesmas atau di FKTP itu. Itu administrasi juga salah satunya SOP, Pak. semua dinilai. Segala macam ya Pak ya. Sampai pun kalau kadang kan orang masyarakat tuh kalau udah ngomongin soal Puskesmas tuh ingetnya tuh pelayanan aja gitu. Padahal itu salah satu yang pokok. Di lainnya tuh sebenarnya sektornya banyak juga yang memang harus dipenuhi standarisasinya ya Pak ya. Kalau maksudnya pelayanan face to face individu itu namanya UKP, usaha kegiatan perorangan. Tetapi kampus Puskesmas juga melayani masyarakat secara komunitas. Ada di posyandu, ada di penyuluhan, ada ke sekolah. Iya betul. Ya, sampai juga ke para komunitas-komunitas yang memang ada di seluruh tingkat lapisan. Betul. Jadi tidak hanya untuk mengobati pasien saja ya Pak ya, atau memberikan obat misalnya seperti itu, tapi ternyata karena ternyata ada program juga di masyarakat, di desa-desa. Nih ya, Baraya Sehat pasti juga sering ada yang datang posyandu, balita, ada dari puskesmasnya. Dan itu salah satunya adalah yang dinilai bagaimana bukan hanya masalah petugasnya saja, tapi proses pelayanan di posyandu juga sama, ada indikator penilaian. Dan itu juga masuk di akreditasi Pak? Ada. Jadi akreditasi itu untuk tingkat puskesmas prosesnya begini Bu. Ada 3 hari ya. Hari pertama itu telusur dokumen dari mulai OSAP, kelengkapan dokumen lah ya pokoknya. Dan ini hari kedua ada 2. Yang pertama adalah ke masyarakat. Bagaimana peran puskesmas di masyarakat. Dari mulai posyandu, ke UKS, ke sekolah, ke pesantren, sampai ke mitra kerja puskesmas itu sendiri. Bagaimana dengan kecamatan, bagaimana kepolisian, bagaimana dengan TNI, semua peran puskesmas diuji dan dinilai. Iya betul. Jadi memang boleh dibilang peran puskesmas itu tidak hanya mengobati nih. Ini informasi sekali Baraya Sehat ya Pak ya. Justru paling besar kita itu peranannya di preventif dan pencegahan ya salah satunya. Nah itu loh Baraya Sehat. Jadi kalau misalnya beberapa masyarakat Baraya Sehat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya berpikir kalau misalnya puskesmas itu hanya menerima pasien, mengobati, terus beres, tidak seperti itu. Karena ternyata banyak. Salah satunya perannya justru ini hadir di masyarakat justru ya Pak ya. Nah, seperti gini Bu, ketika seseorang berobat misalnya diare lah contoh sederhananya, kan diare kita tahu penyebabnya berasal dari lingkungan, dari sumber air yang kurang sehat, dari lingkungan atau kekumuhan. Nah di puskesmas itu selain dia diobati itu,
maka petugas di puskesmas itu Kesling berkoordinasi sehingga dilihat dulu ke bawahnya. Kalau memang sumber airnya kurang bersih atau kurang memenuhi syarat dan di situ lingkungannya kotor, maka harus dilakukan upaya yang disebut UKM, usaha kesehatan masyarakat berbasis. Itu langsung kolaborasi dengan mitra-mitra bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Berarti memang sangat besar sekali peran puskesmas ini di masyarakat ya Pak ya. Dan balik lagi sama akreditasi, ketika sebuah puskesmas sudah terakreditasi, manfaatnya untuk puskesmas itu sendiri dan juga untuk masyarakat apa Pak? Yang pertama, memberikan aman bagi puskesmas itu, bahwa puskesmas sesuai standar sudah bisa memberikan pelayanan. Kedua, puskesmas itu sudah bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan, yaitu BPJS, pembiayaan kesehatan betul. Dan masyarakat yang di sekitar situ yang mempunyai jaminan kesehatan dalam hal ini BPJS bisa berobat ke puskesmas. Jadi memang justru sangat ketika akreditasi itu terpenuhi, semuanya itu satu mereka rasa aman ya Pak ya. Yang kedua tuh memudahkan berarti sangat memudahkan. Akreditasi ini tuh dinilai sama siapa sih Pak? Kadang banyak nih teman-teman tuh, aduh akreditasi, kadang suka penasaran nih, saya orang awam nih, pasti masyarakat Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya juga penasaran. Emang yang nilai siapa sih Pak? Itu LPA, lembaga penyelenggara akreditasi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Di Indonesia untuk FKTP ada 13 lembaga LPA. Ada 13. Memilih, dan itu prosesnya pengajuan, penilaian, terus nanti LPA memberikan rekomendasi ke kementerian, dan kementerian yang nanti memverifikasi ulang serta menetapkan hasilnya apa. Jadi memang ada lembaga khusus independen, ya Pak, independen untuk memang bagian akreditasi. Betul. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri Pak, sarana FKTP di Kabupaten Tasikmalaya yang diakukan di akreditasi itu ada berapa sarana Pak? Untuk puskesmas kita punya 40. 40? Di 39 kecamatan. 39 kecamatan, puskesmasnya 40, berarti satu kecamatan selalu ada pasti berarti ya Pak? Semua kecamatan sudah ada puskesmas, dan ada malah satu kecamatan yang ada 2 puskesmas, yaitu di Singaparna, yaitu Puskesmas Tinawati ini sendiri, dan Puskesmas Singaparna. Semata-mata pemerintah daerah menyediakan paskes itu untuk memudahkan masyarakat supaya tidak jauh, dan semua terintegrasi. Jadi lebih mudah ya, balik lagi ya. Ini upaya pemerintah sekali untuk benar-benar meningkatkan mutu kesehatan. Salah satunya adalah masyarakat lebih mudah untuk mengakses kesehatannya, Pak. Kita punya jaringan puskesmas. Dari 40 puskesmas itu kita punya 154 puskesmas pembantu, 351 bidan di desa. Jadi 1,9 juta penduduk Kabupaten Tasikmalaya, insya Allah bisa ada aksesnya, betul. Jadi karena kan memang kalau kita ngomongin Kabupaten Tasikmalaya luas sekali ya Pak ya jangkauannya gitu kan. Tapi ternyata itu tidak perlu khawatir Baraya Sehat karena di setiap kecamatan sudah ada puskesmasnya. Kalau di tahun 2023, di tahun 2024 ini Pak, untuk tingkatan akreditasi puskesmasnya pencapaian sendiri seperti apa Pak? Dari 40 puskesmas kita sudah lakukan di 2023 ada 36 puskesmas, dan di 2024 ini ada 4 puskesmas yang sudah maju akreditasi. Alhamdulillah hasilnya. Gimana tuh Pak? Hasilnya sampai saat ini 31 puskesmas atau sekitar 80% paripurna. 80% paripurna. 8 utama dan 1 ini yang terakhir yang di bulan kemarin kita lakukan, yang menunggu hasil tapi sudah selesai prosesnya. Jadi memang tidak usah khawatir sekali ya kalau kita ngomongin kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Pak ya. Kualitasnya memang sudah paripurna. Artinya semua tadi yang sudah dijelaskan, poin-poin yang memang harus diperhatikan soalnya sudah memenuhi standar. Dan itu tuh bikin masyarakat tuh udah tenang lega sekali. Betul ya. Jadi memang mau pengobatan, mau apapun juga bisa di puskesmas karena ternyata itu sudah memenuhi standar. Targetnya apa untuk tahun depan atau kedepannya seperti apa Pak? Kedepannya kita akan berubah lebih baik lagi ya Bu ya. Dari sebagai contoh gambaran di 2018-2019 itu kita yang paripurna hanya 2. Di 2018 itu baru 2 Pak? Baru 2 ya. Sekarang
31. Wah. Dan satu lagi mungkin jadi paripurna, jadi mungkin 30. Wow. Jadi udah boleh dibilang hampir semua tercapai ya Pak ya, dari 34 ya. Ini betul. semata-mata kebijakan pemerintah daerah dan juga pusat tentunya yang mengedepankan urusan wajib masyarakat dalam hal ini kebutuhan mendasar dari masyarakat itu tentang kesehatan. Wah, jadi memang boleh dibilang progres kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya sangat bagus ya Pak ya. Insya Allah. Karena dengan dari 34 hampir 32 yang sudah terakreditasi dan paripurna. Ya, terakreditasi sudah 30, 31. Sudah 40-annya sudah. Sudah yang paripurnanya 31. Satu lagi mau menuju paripurna. Insya Allah. Oh, amin. Tinggal nunggu hasilnya. Wah, tinggal nunggu. Pasti deg-degan Pak. Ya, biasanya kalau mau akreditasi seperti itu Pak, ada tantangan nggak sih atau kendala nggak sih? Seperti apa Pak di lapangannya Pak? Sebenarnya ini kan berbicara masalah mutu. Bahwa mutu itu adalah suatu siklus hidup. Ya. Bahwa mutu itu adalah peningkatan yang setiap saat. Ya. Ini tantangannya lah bagaimana teman-teman tenaga kesehatan dan pengelola puskesmas baik maupun pimpinan maupun stafnya secara kontinu menggerakkan dan melaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Jadi kapanpun mau diakreditasi, kalau memang siklus manajemen ini berjalan sudah berjalan sesuai dengan standarnya, betul? Insya Allah tidak ada hambatan apapun. Betul. Tapi tantangannya adalah namanya juga orang lagi diuji. Iya benar. Namanya juga lembaga lagi dites. Betul. Perasaan berdebar dan merasa itu pasti ada. Betul. Tapi sejatinya adalah kalau kita sudah konsisten di penerapan standar, apapun siapapun yang benar, it's okay. Benar. Kalau memang sudah sesuai dengan standar, ketika ada akreditasi 5 tahunan itu berarti ya Pak ya. Berarti kan memang tinggal peningkatan, tidak ulang lagi dari bawah kan ya Pak. Karena, betul. Kita itu dari pusat maupun daerah, pemerintah daerah secara terus-menerus menggerakkan FKTP puskesmas ini lebih baik. Bukan hanya masalah pelayanan dalam gedung, betul. Pelayanan luar gedung, bukan hanya masalah tata kelola, betul. Tetapi juga bangunannya atau ininya yang membuat masyarakat aman, tenang. Nah itu betul. Jadi kalau dulu sih ya saya berpikiran puskesmas ya begitu, kadang memang yang di puskesmas paling ya ketemu pasien, ternyata sekarang dengan peningkatan mutu dan kualitas di akreditasi itu semua aspek justru ya Pak ya diperhatikan. Kalau dulu itu ada anekdot ya, puskesmas itu pusat keseleo serta masuk angin masyarakat. Kalau sekarang ibu-ibu bisa lihat puskesmas itu bagaimana. Bukan hanya masalah gedungnya yang sudah representatif, tetapi dokternya, perawatnya, bidannya. Ada 9 jenis tenaga yang wajib minimal dan itu ada di puskesmas. Dari mulai bidan, sanitarian yang tadi saya sebutkan sampai ke tenaga rekamedik juga. Nah itu tuh. Jadi kan kalau memang dulu itu orang-orang tuh kayak ya betul seperti yang Bapak bilang, ya ke puskesmas mah keseleo sama masuk angin aja gitu kan. Tapi sekarang tuh justru nggak. Ada beberapa memang saya punya teman-teman yang mau bekerja di puskesmas, memang mereka sangat luar biasa sekali Pak. Dan ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani oleh teman-teman di luar pemerintah yang menjadi isu global seperti HIV/AIDS, TBC dan itu menjadi konsentrasi kami di puskesmas. Nah itu ya Pak ya betul. Itu salah satu memang program pemerintah juga yang memang hadir dan ternyata puskesmas salah satu yang mendukung dan juga bergerak untuk mensukseskan program itu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Jadi Balai Sehat memang benar-benar sekarang nggak usah khawatir ya Pak ya. Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat luar biasa. Semuanya sudah terakreditasi dan 80% itu sudah paripurna akreditasinya. Tinggal mungkin yang belumnya peningkatan kualitas lagi untuk akhirnya semuanya bisa tercapai paripurna semuanya ya. Yang 8 itu yang utama ya. Artinya dia udah memenuhi plus dari kelulusannya karena tadi dasar madya utama paripurna. Nah yang 8 itu utama artinya sudah lebih bagus daripada betul. Dan ini sesuai dengan harapan pemerintah daerah bahwa puskesmas itu harus menjadi yang lebih baik dari fasilitas kesehatan lain. Menelisik
Kabupaten Tasikmalaya puskesmasnya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain berarti capaian sudah sangat bagus ya Pak ya? Salah. Sudah sangat luar biasa ya? Bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan. Udah tidak mesti khawatir kalau Baraya Sehat sekarang mau ke puskesmas ya Pak ya? Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan tentang kesehatan, betul, ataupun Bapak Ibu ada konsultasi kesehatan bisa datang ke puskesmas, betul, ataupun Bapak Ibu kepulauan lain bisa konsultasi ke puskesmas, dan mungkin petugas kami juga datang ke tempat Bapak Ibu. Nah itu, jadi memang jadi jangan nunggu sakit nah, dulu. betul Pak, betul. Bahkan untuk pelayan-pelayan pemenuhan kasarnya kayak kemarin saya hamil terus disarankan justru sama dokter ibu tes hamil, dulu aja, nikah, ke puskesmas. Betul sekali itu Pak. Ternyata iya ternyata dulu kan memang peran puskesmas tuh kayak ya biasa aja gitu kan. Sekarang begitu saya hamil sudah langsung didata. Ya. Kemudian memasuki trimester berikutnya, terus ke bidan dan sebagainya. Bahkan mau ke dokter pun dokter menyarankan ya udah kalau mau tes untuk kesehatan kalau udah hamil besar di puskesmas juga aman. Dan ternyata begitu saya lakukan semuanya sudah sangat nyaman Pak, mudah, nyaman, cepat, tidak ribet, tidak kok gini, nggak gitu Pak, enak sekali sekarang puskesmas, betul, luar biasa. Mudah-mudahan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, dengan persepsi yang baik bahwa kami dari Dinas Kesehatan akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan puskesmas ini. Semata-mata demi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sehat. Betul, ini luar biasa sekali Bapak. Karena mas sekarang menurut saya sudah sangat terasa lah peran puskesmas di masyarakat. Dengan di daerah saya aja Pak, posyandunya sudah sangat berjalan. Kemudian memang ketika ada yang baru melahirkan pun bagaimana gerak cepatnya mereka untuk bisa, yaitu salah satu mengatasi stunting dan lain sebagainya gitu kan, itu sangat luar biasa. Bapak, apa yang pengen disampaikan untuk Baraya Sehat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk terkait puskesmas ini seperti apa? Kami berharap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya atau siapapun yang memang sedang berurusan dengan berada di wilayah Tasikmalaya, silahkan manfaatkan sepenuhnya puskesmas ini. Bukan hanya ketika kita sakit dan bukan hanya di dalam gedung, di luar gedung juga. Nah itu. Siklus hidup manusia dari mulai dia sebelum konsepsi, sebelum dia hamil, terus melahirkan, punya anak, tumbuh kembang, sampai remaja, adolesen, dewasa, semua menjadi bagian dan bisnis puskesmas. Artinya dalam rangka dipersepsikan ini adalah urusan wajib puskesmas. Nah, itu. Untuk masalah-masalah, bukan hanya itu. Iya betul, bukan hanya ketika datang ke puskesmas ketika sakit ketika ya Pak, ada masalah kesehatan. Atau ada masalah kesehatan. Seperti itu Baraya Sehat. Jadi emang benar jangan sampai ragu untuk bisa benar-benar memanfaatkan hadirnya puskesmas di masyarakat ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, tidak hanya soal masalah kesehatan saja, tapi banyak sekali pendampingan yang memang hadirnya puskesmas ini di masyarakat. Apalagi akreditasinya di Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat juara loh ini, terbaik. Semoga semakin baik lagi. Semoga paripurna semuanya dan tentunya hadirnya semakin benar-benar memudahkan masyarakat. Bapak terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat terus, semangat terus untuk selalu hadir di masyarakat dengan kesehatannya. Terima kasih Baraya Sehat untuk obrolan kita hari ini. PDKT-nya sudah sangat detail nih. Kita udah ngobrolin soal akreditasi, perannya puskesmas di masyarakat. Jadi emang benar-benar harus dimaksimalkan oleh Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya. Silakan untuk jangan ragu untuk datang ke puskesmas dan manfaatkan apapun yang bisa Anda dapatkan, kebaikan-kebaikan dari puskesmas, tidak hanya soal pelayanan kesehatan ketika ada masalah kesehatan saja. Terima kasih untuk PDKT hari ini. Saya Anda Krishna pamit. Bapak terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.